Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Kita boleh bertemu kembali di small group yang luar biasa ini. Apa kabarnya? Semua sehat? Amin. Ya, kita akan segera memulai small group kita. Karena itu mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group hari ini. Kami percaya small group kami hari ini adalah small group yang diberkati Tuhan. Sehingga semua kami akan menikmati berkat yang luar biasa. Dan itu akan mengubahkan kehidupan kami semuanya. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Untuk tema small group kita kali ini adalah hidup sebagai anak Bapa di sorga. Saya ulangi, hidup sebagai anak Bapa di sorga. Boleh kita akan ucapkan bersama-sama? 2, 3. Hidup sebagai anak Bapa di sorga. Haleluya. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Karena kita itu menjadi anak dari Bapa di sorga. Dalam pelajaran kita hari ini, kita akan belajar bagaimana kita hidup sebagai anak Bapa di sorga. Ya, kita akan melihat apa keuntungannya. Yang kedua, kita akan lihat apa juga tanggung jawab kita. Mari kita membuka super ayat small group kita yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 ya. Mari kita akan membuka ayat kita bersama-sama dan tentunya kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 12. Mari kita akan bersama-sama membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diberi kuasa, dia diberi hak, dia diadopsi sebagai anak-anak Allah. Jadi kita, saudara dan saya yang percaya, ingat, kata kuncinya adalah saudara harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Nah, apa yang terjadi ketika saudara dan saya percaya dan menerima Tuhan Yesus? Alkitab berkata, setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara itu diberi otoritas. Engkau diberi hak, ya, menjadi anak-anak Allah. Amin. Itu sebabnya tema hari ini kita hidup sebagai anak Bapa di sorga. Ya, saudara, memang secara jasmani engkau dibesarkan dan lahir sebagai anak dari Bapa kandung kita. Tetapi secara roh ketika engkau percaya dan memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara dan saya itu diadopsi, diangkat, engkau diberi hak menjadi anaknya Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya, apa keuntungannya kita menjadi anak dari Bapa di sorga? Ya, anak presiden sama anak petani beda, masing-masing punya keuntungan, ya. Tetapi saya percaya bahwa keuntungan menjadi anak petani dengan anak presiden itu berbeda. Demikian juga dengan kita. Apa keuntungannya? Yang pertama, ya, sudah tahu apa yang disebut dengan Bapa? Bapa itu artinya sumber. Ya, jadi ketika saudara dan saya itu menjadi anak Bapa di sorga, artinya sumber kehidupanmu itu berubah. Amin. Bapa di sorga itu menjadi sumber dalam kehidupanmu. Ya, keuntungannya engkau menjadi anak Bapa di sorga itu adalah Bapa di sorga menjadi sumber kehidupanmu. Amin.
Ini yang pertama, keuntungan kita menjadi anak Bapa di sorga adalah bahwa Bapa di sorga itu menjadi sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita bukan pendapatan kita, bukan gaji kita, bukan keuangan kita, atau mungkin orang lain yang mensupport kita. Tapi sumber kehidupan kita itu adalah Bapa di sorga. Dia itu Bapa di sorga, dia yang punya sorga. Artinya ketika Bapa di sorga itu menjadi sumber kehidupanmu, dia menjadi sumber kehidupan yang tidak terbatas. Amin. Dia jadi sumber yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dia menjadi sumber yang meyakinkan kita. Dia sumber yang memastikan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini dicukupkan, disediakan oleh Bapa di sorga. Maka itu percayalah hari ini. Hiduplah sungguh-sungguh percaya Yesus, karena dia sumbermu. Amin. Akui dia sebagai sumber kehidupanmu. Akui dia sebagai papamu. Panggil dia sebagai papamu. Bicara kepadanya sebagai papa, bangun hubungan. Karena dia adalah papamu yang di sorga. Amin. Nah yang kedua, apa keuntungan kita menjadi anak Bapa di sorga? Kita membuka sama-sama di dalam Galatia pasal yang keempat. Kita akan membaca sama-sama ayat yang ke-7. Galatia pasal 4, ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Perhatikan. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Yang kedua, apa keuntungan kita menjadi anak dari Bapa di sorga? Saudara perhatikan. Kalau kita anak, Alkitab berkata, maka kita disebut sebagai ahli waris. Amin. Artinya apa? Kita berhak untuk mewarisi semua kekayaan Bapa. Kita menjadi orang yang berhak untuk mewarisi kerajaan sorga. Amin. Kita berhak mewarisi semua yang dimiliki oleh Bapa di sorga. Kita berhak mewarisi kekudusannya. Kita berhak mewarisi kebenarannya. Amin. Amin. Ini sebabnya penting bagi kita untuk memutuskan, ayo ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ayo percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kenapa? Kamu akan jadi ahli waris dari Bapa di sorga. Amin. Kekayaan Bapamu yang di sorga jadi milikmu. Ya. Nanti di pelajaran yang lain kita akan belajar tentang bagaimana seri iman hidup sebagai anak Bapa di surga. Tapi kali ini kita belajar dulu untuk memulainya. Kita harus hidup sebagai anak Bapa di surga. Kenapa? Karena supaya kita mendapatkan warisan, kita jadi ahli warisnya. Amin. Sekarang kita akan lihat bersama-sama apa tanggung jawabnya. Ya, mungkin sebagian kita bertanya, loh, saya udah percaya Yesus tapi kok belum terima? Kita mesti lihat dulu di sini apa tanggung jawabnya. Oke. Oke, lagi mari kita akan lihat tanggung jawab yang pertama. Dalam pasal 4 ayat yang pertama Galatia dikatakan demikian. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Nah, tanggung jawab kita ada di sini nih, ya. Waktu mungkin kita bertanya, kalau saya ahli waris kok sampai hari ini saya belum terima? Ternyata firman Tuhan berkata, kalau saudara dan saya belum akil balik, maka saudara tidak ubahnya dengan seorang hamba. Kita masih di bawah perwalian. Kita belum bisa menerima apa yang menjadi hak kita sebagai anak, karena kita masih bayi, masih kecil, masih anak-anak, belum dewasa. Karena itu tanggung jawab yang pertama adalah kita harus dewasa di dalam roh. Ya. Banyak orang ikut Tuhan dan tuntutannya banyak. Oh Tuhan, kenapa Tuhan tidak lakukan ini? Kenapa Tuhan tidak lakukan ini? Tapi dia lupa akan tanggung jawabnya. Jadi kita hidup sebagai orang Kristen itu harus dewasa di dalam roh. Dewasa dalam roh beda dengan dewasa secara jasmani. Mungkin Anda sudah berumur, saudara sudah tua, saudara sudah, ya saya berkata lanjut usia.
tetapi belum tentu Anda dewasa dalam roh. Karena kedewasaanmu dalam roh diukur dari kesanggupanmu untuk mengambil bagian hidup secara roh, bukan secara daging. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, juga anak-anak youth, Noah Generation, saya berkata kepada saudara, kalau saudara ingin menikmati bagianmu sebagai anak dari Bapa di sorga, maka saudara dan saya harus dewasa dalam roh. Mungkin engkau merasa, aku masih muda. Banyak orang dewasa, sekalipun fisiknya masih muda. Doa saya, semua keluarga Alpha Center dimanapun engkau berada, engkau memutuskan dalam hidupmu, aku mau dewasa dalam roh. Gimana sih kita dewasa dalam roh? Hidup dalam doa nggak perlu dipaksa. Engkau ambil waktu sendiri berdoa di kamar. Engkau suka menyembah Tuhan, nggak perlu disuruh, nggak perlu diperintah. Bukan karena hamba Tuhan menegur saudara, bukan. Tapi hatimu sendiri mau menyembah Tuhan. Dewasa. 3. Baca Alkitab karena haus, karena lapar. Orang dewasa itu nggak perlu disuruh-suruh. Ayo makan, nggak perlu disuruh. Orang dewasa begitu dia lapar, dia cari makan. Tapi anak-anak selalu orang tuanya berkata, ayo makan dulu. Ya, ayo cari makan dulu, nanti lapar, nanti sakit. Itu anak-anak. Tapi orang yang dewasa, dia bisa mengukur kemampuannya. Dia tahu. Nah, itu secara jasmani. Bagaimana secara rohani? Demikian juga secara rohani. Mengapa orang berani memutuskan untuk meninggalkan semuanya untuk mencari Tuhan? Karena dia dewasa roh. Ya. Kenapa orang berani bangun pagi-pagi, memutuskan untuk bangun pagi-pagi, dia berdoa, dia menyembah Tuhan, dia baca firman Tuhan? Karena dia dewasa. Tapi kenapa ada orang yang, nggak perlu baca Alkitab, itu biar pendeta saja yang baca, saya tinggal tunggu matangnya nanti hari Minggu. Ya, ini karena belum dewasa. Tapi kalau sudah dewasa dalam roh, Anda memutuskan untuk mengampu dirimu sendiri, untuk memaksa dirimu sendiri, ya, untuk baca firman dan berdoa. Sampai di sini saya berdoa setiap saudara bisa mengerti akan apa yang Tuhan mau. Sekarang yang kedua, tanggung jawab kita yang kedua. Kita buka sama-sama Ibrani pasal 12. Ya. Ibrani pasal 12, ini agak panjang, kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang kedua, tanggung jawab kita sebagai anak dari Bapa di sorga adalah menerima didikan, taat, dan menghormati Bapa di sorga. Ya, menerima didikan, taat, dan menghormati Bapa di sorga. Ini penting, saudara. Alkitab memberikan gambaran yang
sebagaimana terjadi di hidup kita. Kalau saudara sebagai anak, ya, di rumah, papamu tentu saja mendidik. Ada yang mesti dihajar, ada yang dicambuk, ya. Bahkan kita kadang-kadang karena hajaran itu kita menangis, kita marah, kita sedih. Tapi saudara tahu, kita tidak pernah benci papa kita. Justru bahkan ketika kita sudah menjadi dewasa, seperti saya ketika dihajar oleh papa sakit sekali. Tapi saat ini ketika saya menjadi seorang papa, saya tahu bahwa papa saya itu adalah papa yang baik. Saya berkata, Tuhan terima kasih Engkau sudah kasih saya seorang papa yang karena papa, saya itu bisa jadi seorang papa hari ini. Kalau disiplin dulu pada waktu itu tidak dilakukan dalam hidup saya, mungkin saya tidak akan menjadi orang yang disiplin. Dan saya begitu menghormati Papa di sorga. Demikian juga dengan kita dan Bapa di sorga. Tanggung jawabmu dan tanggung jawabku sebagai anak Bapa di sorga adalah menerima didikan. Kalau dididik sama Tuhan, jangan marah. Apalagi, wah ini nyindir saya ini. No. Lihatlah itu sebagai papamu di sorga mendidikmu. Amin. Hiduplah dalam ketaatan. Amin. Dan yang ketiga, hormati. Ya, kalau engkau menghormati Bapamu di sorga, jangan takut, jangan khawatir dengan semua yang kau butuhkan dalam hidupmu. Bapamu di sorga tahu kalau engkau menghormatinya. Hormat itu ada di sini. Ada di hatimu. Hatimu hormat itu tercermin dari apa yang kau lakukan. Amin. Hormati dia. Hormati dia. Layani dia sungguh-sungguh sebagai wujud hormatmu kepada Tuhan. Kalau dua hal ini kau lakukan, saya percaya kita semua akan jadi anak dari Bapa di sorga yang hidupnya luar biasa. Amin. Kau akan lihat apa yang menjadi janji Tuhan bagi anak-anaknya akan digenapkan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran ini. Hamba-Mu sudah sampaikan tentang kehidupan sebagai anak dari Bapa di sorga, dan doa hamba-Mu adalah semua kami boleh menghidupi rahasia hidup sebagai anak daripada Bapa di sorga, dan biar berkat daripada Bapa di sorga mengalir dalam kehidupan kami sebagai anak-anaknya, terjadi di kehidupan keluarga Alpha Center dimanapun. Bahkan setiap orang yang berkenan mendengar firman Tuhan ini akan diberkati, dan mereka akan hidup sebagai anak daripada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi kasih Tuhan, kita masuk di bagian sharing kita. Nah, untuk panduan sharing kita yang pertama, pertanyaannya adalah apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran ini? Ya, mari sharekan apa berkat saudara. Apa yang baru pertama kali saudara dapatkan sih dari pelajaran ini? Amin. Nah, sekarang yang kedua adalah apa komitmen saudara? Ya, apa komitmenmu setelah engkau tahu bahwa engkau adalah anak daripada Bapa di sorga, dan engkau sudah tahu tentang berkatnya, keuntungannya apa, dan tanggung jawabnya. Oke? Apa komitmen saudara? Mari buatlah komitmen dan sharingkan kepada kami, dan kita akan sepakat bertumbuh sebagai keluarga kerajaan Allah di Alpha Center ini yang hidup sebagai anak daripada Bapa di sorga. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.